Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani pada pelajaran akuntansi. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian buku besar bentuk T. Nah, ini. Kenapa disebut buku besar bentuk T? Karena bentuknya seperti huruf T. Jadi ini lebih sederhana, tidak begitu tabelaris seperti buku besar sebelumnya. Nah, buku besar sebelumnya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kas, kemudian ada kolom-kolom, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit, seperti itu. Kemudian piutang, perlengkapan, jadi seperti ini yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memposting jurnal umum. Ini kasusnya masih sama, Dewi Cantika, linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi, link jurnal umum, menyusun jurnal umum Dewi Cantika. Nah, sekarang kita posting ke buku besar bentuk T. Nah, lebih sederhana bentuknya, tidak begitu memakan kertas. Juga nanti setiap transaksi tidak langsung dijumlahkan. Jadi penjumlahan atau mencari saldonya itu di akhir kegiatan, di akhir posting. Kita langsung saja mulai. Ini transaksi jurnal umum pada Salon Dewi Cantika, kita posting ke buku besar bentuk T. Ada judulnya Dewi Cantika buku besar periode Juli 2020. Kita mulai dari transaksi tanggal 1 ya, yaitu kas sebelah debit 20 juta. Nah, berarti debit itu areanya di sini. Kita pindahkan di sini tanggal 1 sebesar 20 juta. Nah, kalau sudah diposting di debit ini jangan lupa dilihat nomor akun kas, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini cara postingnya. Modal di sebelah kredit 20 juta, berarti kredit itu areanya yang sebelah kanan ya. Kalau debit itu areanya sebelah kiri, ini sebelah kiri. Ini untuk memposting yang jurnal umum yang sisi debit, kalau yang sisi kredit itu di sebelah kanan. Gitu ya, di sebelah kanan ini. Tanggal 1 sebesar 20 juta. Kalau sudah selesai, lihat nomor akunnya seperti biasa. Proses posting itu seperti ini. Selanjutnya tanggal 3, di kas lagi, sebelah debit lagi. Kita tulis tanggal 3 sebesar 10 juta. Kalau sudah lihat nomor akunnya, pindahkan ke sini. Utang usaha sebelah kredit, cari utang usaha sebelah kredit. Nah ini. Tanggal 3 sebelah kredit 10 juta. Kalau sudah lihat nomor akunnya, pindahkan ke sini. Gitu terus ya. Perlengkapan debit tanggal 5, perlengkapan debit 4 juta. Nomor akun 113. Kas kredit berarti di sini sisi kredit kas tanggal 5, kas kredit 4 juta. Nomor 111. Nah, jadi setelah posting pindahkan nomor akunnya. Prive debit tanggal 7, debit 2 juta. Nomor 312. 312. Kas kredit. Nah, di sini tanggal 7, kas kredit 2 juta. Nomor 111. Beban gaji tanggal 9, beban gaji debit sebesar 2.500.000. Kebanyakan nol nih. Nomor 511. 511. Kas kredit tanggal 9, kas kredit 2.500.000. Nomor 111. Tanggal 11, kas debit 5 juta, debit di sisi sebelah kiri berarti. Debit 5 juta. Nomor 111. Pendapatan jasa sebelah kredit tanggal 11. Nah, tanggal 11 pendapatan jasa sebelah kredit. Nomor 411.
Peralatan sebelah debit 5 juta tanggal 13. Nomor 121. Kas sebelah kredit 1 juta tanggal 13. Nomor akun 111. Utang usaha sebelah kredit 4 juta. Tanggal 13 utang usaha sebelah kredit 4 juta. Nomor 211. Utang usaha lagi tanggal 15 tapi sebelah debit, berarti di sisi yang kiri. Sebesar 3 juta. Nomor 211. Kas kredit. Nah, ini ya, kas kredit 3 juta tanggal 15. Kredit 3 juta. Nomor 111. Beban sewa debit tanggal 17, beban sewa debit sebesar 1.200.000. Nomor 512. Kemudian kas kredit. Nah, di sini berarti di sisi kiri kalau kredit ya. Tanggal 17, kas kredit 1.200.000. Kalau kalian kerjakan seperti ini, tidak ada akun yang tertinggal atau yang lupa untuk diposting. Selanjutnya, piutang sebelah debit 10 juta pada tanggal 19. 10 juta. Nomor 112. Pendapatan jasa sebelah kredit tanggal 19. Sebelah kredit 10 juta. Nomor 411. Selanjutnya beban kebersihan sebelah debit tanggal 21 sebesar 200.000. Nomor 513. Kas kredit tanggal 21 sebesar 200.000. Nomor 111. Kas debit 5 juta tanggal 23. 23 kas debit 5 juta. Nomor 111 pindahkan ke sini. Kemudian piutang sebelah kredit. Nah, di sini berarti sisi kanan sebesar 5 juta. Nomor 112. 112. Nah, seperti ini udah selesai berarti. Nah, penampakan jurnal umum setelah selesai diposting, kolom referensi sudah penuh dengan nomor akun. Langkah selanjutnya, kalau sudah selesai posting, kita cari saldonya. Saldo, kita mencari jumlahnya dulu, terutama untuk yang isinya lebih dari satu baris. Contohnya kas ini kan ada banyak baris. Kita jumlahkan dulu di sisi debit dan di sisi kredit. Untuk di sisi debit, jumlahnya sebesar 40 juta, sedangkan yang di sisi kredit jumlahnya sebesar 13.900.000. Nah, berarti berapa saldo kas? Saldo kas itu masuknya 40 juta, keluarnya 13.900. Berarti kan lebih banyak sisi debitnya ya. Lebih banyak yang di ruas sebelah kiri. Berarti saldonya ada di sebelah kiri. Saldonya ada di sisi debit. Sebesar berapa? Kita cari selisihnya. 40 juta dikurangi 13.900. Hasilnya saldo kas ada di sisi debit sebesar 26.100.000. Nah, ini adalah saldo kas di sisi debit. Kemudian piutang. Nah, piutang ini di sisi debit 10 juta, di sisi kredit 5 juta. Berarti saldonya ada di sebelah debit karena lebih banyak sisi debitnya. Sebesar berapa saldonya? Kita cari selisihnya. 10 juta dikurangi 5 juta. Hasilnya adalah 5 juta. Jadi saldo piutang itu sebesar 5 juta.
di sisi debit. Nah, kalau untuk seperti ini perlengkapan karena dia hanya satu aja tunggal, maka kita nggak usah mencari selisihnya ya. Ini nih, 4 juta ini saldo perlengkapan di sisi debit. Nah, seperti itu. Peralatan, nah ini nggak usah, ini peralatan berarti saldonya 5 juta di sisi debit. Utang usaha, nah sekarang. Utang usaha di sisi debit 3 juta, di sisi kredit sebesar, kita jumlahkan dulu. Di sisi kredit sebesar 14 juta. Nah, berarti saldonya ada di sebelah mana nih? Yang debit jumlahnya 3 juta, yang kredit jumlahnya 14 juta. Berarti masih banyak yang di sisi kredit ya. Maka saldonya ada di sisi kredit untuk utang usaha sebesar berapa? Selisihnya 14 juta dikurangi 3 juta. Nah, utang usaha saldonya di sisi kredit sebesar 11 juta. Modal berarti saldonya di sisi kredit 20 juta, prive saldonya di sisi debit sebesar 2 juta, pendapatan jasa saldonya di sisi kredit sebesar berapa? Kita jumlahkan. Yaitu 5 juta ditambah 10 juta hasilnya adalah 15 juta. Beban gaji saldonya di sisi debit sebesar 2.500.000, beban sewa saldonya di sisi debit sebesar 1.200.000, beban kebersihan dan keamanan saldonya di sisi debit sebesar 200.000. Nah, ini adalah cara posting jurnal umum ke buku besar bentuk T. Selanjutnya, setelah kita posting, coba kita membuat neraca saldonya. Nah, ini sudah saya tulis di sini neraca saldonya. Tinggal kita pindahkan saja. Caranya memindahkan, kita tulis dulu nomor akunnya, kita urutkan. Yang pertama adalah kas, nomor 11, kas, saldonya di sisi debit ya. Nah, berarti tinggal kita pindahkan aja nih. 26.100.000 di sisi debit. Selanjutnya piutang 112. Piutang saldonya ada di sisi debit juga. Kita pindahkan 5 juta. Nah, kemudian selanjutnya perlengkapan. Kita tulis nama nomor akunnya dulu. Perlengkapan. Saldonya di sisi debit sebesar 4 juta. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke peralatan 121. Saldonya di sisi debit sebesar 5 juta. Nah, lanjut setelah peralatan ada utang usaha nomor 211. Kita tulis utang usaha. Saldonya di sisi mana nih? Oh, kredit sebesar 11 juta. Kita nulisnya berarti di sisi kredit. Sebesar 11 juta. Nah, sudah saya tulis utang usaha di sebelah kredit. Lanjut ke modal nomor 311, saya tulis di sini modal, saldonya di sisi kredit. Nah, berarti saya nulisnya di sini, kredit 20 juta. Lanjut prive nomor 312, kita tulis di sini prive, saldonya di sisi debit sebesar 2 juta. Kita tulis di sisi debit. Nah, pendapatan jasa 411. Pendapatan jasa. Saldonya di sisi kredit. Nah, di sini berarti sebesar 15 juta. Lanjut beban gaji nomor akunnya 511, kita tulis di sini beban gaji. Sebesar di sisi debit sebesar 2.500.000. Nah, lanjut nomor 512 ada beban sewa. Saldonya di sisi debit sebesar 1.200.000. Selanjutnya ada beban kebersihan dan keamanan nomor 513. Kita tulis nama akunnya di sini. Saldonya di sisi debit ya, di sisi debit sebesar 200.000. Nah, kalau sudah
neraca saldonya ini sudah kita pindahkan dari buku besar, saldonya sudah kita pindahkan ke neraca saldo semuanya. Setelah itu kita jumlahkan, di sisi debit ada berapa? Kita jumlahkan. Di sisi debit ada 46 juta, apakah sama dengan yang di sisi kredit? Nah, ternyata sama. Kalau sama seperti ini berarti cara kita memindahkan dari buku besar ke neraca saldo sudah benar. Seperti itu ya guys. Guys, ini hasilnya buku besar bentuk T dan neraca saldonya. Menurut kalian buku besar bentuk T ini dengan buku besar sebelumnya yang tabelaris lebih gampang yang mana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar lebih mudah yang mana cara penyusunannya. Nah, setelah kalian berhasil menyusun neraca saldo seperti ini, langkah selanjutnya yaitu sama dengan langkah sebelumnya. Jadi setelah menyusun neraca saldo, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Apakah di neraca saldo ini ada yang perlu disesuaikan atau tidak. Jadi langkah setelah neraca saldo ini sama dengan sebelumnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, dan selanjutnya sampai dengan neraca saldo setelah pembalik. Seperti itu ya guys. Guys, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Tolong pastikan tulisan subscribe kalian berwarna abu-abu ya. Yang masih berwarna merah silahkan ditekan sampai berwarna abu-abu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.